ada beberapa program unggulan saya, yaitu yang pertama adalah Sindang Heula Cerdas. Apa tuh Sindang Heula? Jadi Sindang Heula Cerdas itu membangun SDM, sumber daya manusia, masyarakat yang tidak sekolah, yang putus sekolah. Kami programkan ada namanya paket B dan C, kerjasama dengan PKBM, masyarakat Sindang Heula gratis. Pak Kades, ini Ya. Pak Kades itu yang punya wilayah Bendungan Sindang Heula ya? Betul. Sindang Heula ini termasuk ke dalam desa, di desanya Pak Kades? Betul. Luasnya berapa nih Bendungan? 150 hektar. Luasnya desa Pak Kades berapa? 650. Oh, Cuman masih ini cuma sedikit ya. dibagi tiga desa. Oh. Sindang Heula, Pancanegara dengan Gelam. Tapi mukanya ada di Sindang Bukan, Heula. ya. Kalau Sindang Heula sedikit sih yang kena. Sedikit, Cuman, tapi depannya ini. Ya, sekitar 30. Waktu itu diresmikan langsung oleh Presiden Betul. Joko Widodo, Bapak Jokowi di sini. Berarti ketemu sama Pak Jokowi nih ya? Alhamdulillah. Ketemu ya? Ketemu. Saya belum pernah ketemu Pak Jokowi. Pak Jokowi, Nah, gitu mudah-mudahan ya. bisa ketemu saya. Nanti Ngarep. tenang Bu Camat mah, pasti akan ketemu. Amin ya Allah. Ini di Camat TV nih doanya nih. Semoga nanti suatu saat bisa ketemu sama Bapak Presiden. Mantap. Yuk kita lanjut ke tempat yang lain. Siap. Oke. Pak Kades, tadi Ya, udah siap. keliling-keliling ke rumah-rumah warga, ngelihat produksi pembuatan sapu, terus kemudian kita juga sempat singgah di Bendungan Sindang Heula. Sekarang kita ada di sebuah kafe yang ada di desanya Pak Kades. Luar biasa, desanya Pak Kades sudah berkembang banget ya. Alhamdulillah. Udah bisa dibilang masuk ke perkotaan lah, karena di sini ada universitas ya. Betul. Tirtayasa, terus kemudian kafe-kafe juga banyak, villa-villa banyak, dan makanya investor banyak yang sudah ada di sini. Iya, Tadi betul. sempat ngobrol sedikit-sedikit sama Pak Kades bahwa kepemilikan lahan aja sudah sebagian besar adalah investor dari luar Iya. desa ya. Bisa diceritakan Pak Kades potensi di desa Sindang Heula itu seperti apa? Iya, jadi Sindang Heula itu dari bahasa saja sudah terlihat ya bahwa sindang itu adalah mampir. Mampir. Heula jadi dulu, jadi mampir dulu gitu. Banyak orang-orang yang bersinggah. Ketika dia bersinggah nyaman. Nah, akhirnya dia tinggal di Sindang Heula. Panoramanya, Betul. pemandangannya, suasana alamnya, masyarakat desanya ramah-ramah ya Betul, Pak Kades betul. ya. Pak Kadesnya juga ramah. Tuh. Amin, amin. Masih muda lagi. Umurnya berapa Pak Kades? 33. 33 tahun. Terus potensinya apa lagi nih Pak Kades? Nah, dengan nama kemudian masyarakat Sindang Heula memang lebih dulu itu adalah petani. Petani, pekebun. Seiring berjalannya waktu, masyarakat sudah mulai berbagai macam kegiatan usaha. Ada di Sindang Heula ini yang menjadi ikon Mayoritas. desa adalah pengrajin sapu lidi. Ya, memang pengrajin sapu lidi ini Satu kampung mungkin itu ya? satu kampung juga lebih. Lebih? Kita memiliki 19 RT, 5 RW. Untuk pengrajin sapu lidi sendiri itu ada 8 kampung. 8 kampung. 8 kampung. Tadi berarti baru sebagian kecil yang kita Sebagian datangin kecil. ya? Betul, betul. Mayoritas itu. Mayoritas. Selain bertani itu pengrajin Pengrajin, sapu. ya. Jadi sisanya itu ya campur lah, pedagang. Pedagang. Kemudian yang guru, honorer, pegawai, ada juga yang di pabrik dan lain sebagainya. Cuman didominasi oleh pengrajin sapu lidi. Namun sebelum sapu lidi itu Sindang Heula juga dikenal sapu ijuk. Sapu ijuk itu apa? Jadi sapu ijuk itu yang buat di Ijuk? lantai. Oh, ijuk. Tadi nggak ngelihat ya sapu Nah, ijuk? jadi sapu ijuk itu kan bahannya itu kan dari apa namanya itu ulang-kaling ya. Jadi Kirai. bukan. Beda. Yang hitam itu. Yang hitam ijuk. Nah, itu dulu masyarakat
pelaku ataupun kegiatan usahanya itu. Namun lebih ada beberapa orang jadi pelopor mencoba untuk menggerakkan sapu lidi. Ternyata pangsa pasarnya lebih menarik dan lebih cepat. Terus kerja di rumah lagi, nggak Betul. kemana-mana ya. Ya, dan pengambilannya juga bahannya banyak. Kalau ijo kan harus mancat sendiri. Oh, gitu antara tuh. Jadi ijo dengan sapu lidi kaung ya. Kaung. Pohon kaung gitu ya. Nah, kalau banyak pohonnya di sini kaung. kalau dulu banyak karena memang juga ada banyak pembebasan. Jadi hilang tuh banyak betul. pohonnya. Jadi ngambilnya dari Ciamas, daripada Rincang, dari Mancak gitu. Nah, akhirnya sekarang sapu lidi Sapu lidi bergeser ya, gitu. berkembang. Jadi malah jadi sentra di Betul, sini ya untuk sapu lidi khusus. Nah, kalau gitu di sini Pak Kades ada potensinya selain itu juga banyak kafe-kafe. Ini kafe ada berapa di sini nih Pak Kades? Kafenya besar-besar nih di sini. Lumayan ya. Itu ada tiga. Ada kafe ini, teras padi ya. Kemudian kedai santai, kemudian sama dolet. Saung dolet ya. Itu yang masih kondisinya aktif. Aktif gitu. Ya, banyak juga yang tuh yang pengunjung ke sini. Pengunjung lumayan ya terutama Sabtu Minggu lah. Sabtu Minggu banyak turis lokal lah ya. Betul. Wisatawan lokal yang datang ya. Gitu. Nah, kalau Pak Kades tuh umur berapa sih? Tadi 33 ya. Periode keberapa Pak Kades? Baru ini. Satu periode ya. Periode ini, masih muda, satu periode dan bakalan melanjut mudah-mudahan terus. Amin. Itu backgroundnya apa Pak Kades sebelumnya nih sebelum jadi kepala desa? Saya seorang guru. Oh, kok bisa sih bisa dari guru jadi kepala desa Banting Setir? Ya mungkin ini sudah qadarullah dan mungkin jalan saya seperti ini. Memang tidak ada cita-cita saya menjadi seorang kepala desa. Ya saya bergelut di dunia pendidikan di salah satu yayasan SMK dan juga saya mengabdi di salah satu pondok pesantren. Ya tiap hari saya mengajar. Oh di Ponpes tadinya? Pondok pesantren apa? Pondok pesantren Al-Hikmatul Mubalighah. Masih di Desa Sindanghela. Gitu. Nah kemudian karena saya punya ijazah, jadi lulusan apa Pak Kades ini? Saya sarjana komunikasi Islam. Oh di IAIB, Institut Agama Islam Banten. Iya. Lalu saya mengajar. Setelah itu mulai ngajar saya 2016, kemudian sampai 2019 akhir. Karena saya terpilih jadi kepala desa. Kok bisa sih tertarik dari seorang tenaga pengajar, pendidik tiba-tiba menjadi seorang pemimpin wilayah gitu, wilayah desa gitu. Gimana sih awalnya gitu ceritanya? Ya, jadi memang ini suatu hal yang memang tiba-tiba ya. Ketika saya lagi fokus ngajar, kemudian tokoh pemuda mendorong saya untuk daftar dan ikut serta kontestasi Pilkades. Awal-awal saya ya istilahnya menolak karena ya jujur saya tidak punya bekal untuk kontestan tersebut karena butuh biaya besar kan begitu ya. Nah sekali dua kali masyarakat masih mendorong, akhirnya mendatangi keluarga, tokoh masyarakat, akhirnya keluarga juga mengembalikan kepada saya, dan akhirnya saya ditanya sama keluarga, bagaimana kesiapan kamu? Kalau kamu siap, ya insya Allah kalau keluarga siap aja kan gitu. Ini kan didukung sama masyarakat, ya udah Bismillah aja. Nah, akhirnya karena saya dapat restu dari keluarga, orang tua, ya udah ikut daftar dan kontestasi. Nah akhirnya terpilih. Alhamdulillah ya. Nah setelah terpilih Pak Kades punya program-program apa aja sih yang ditawarkan kepada masyarakat? Ya alhamdulillah. Jadi saya banyak ide-ide dan ada visi misi saya di dalam pada saat pemilu Pilkades. Saya sih tidak mengumbar janji. Tapi saya lebih ke visi misi yang memang terjangkau dengan kemampuan saya dan juga saya melihat kemampuan desa. Gak mungkin saya menjanjikan sebuah hal yang mustahil dilakukan. Jadi saya selama 4 tahun berjalan ini dari tahun 2019 sampai 2023 kemudian masuk ke 2024. Ada beberapa program unggulan saya, yaitu yang pertama adalah Sindanghela Cerdas. Apa tuh Sindanghela? Jadi Sindanghela Cerdas itu
membangun SDM, sumber daya manusia, masyarakat yang tidak sekolah, yang putus sekolah, kami programkan ada namanya paket B dan C, kerjasama dengan PKBM, masyarakat Sindang Heula gratis, sampai mendapatkan ijazah tanpa biaya. Kuliah sampai kuliah apa sampai mana? Di samping paket B, C, saya juga tidak berhenti di situ. Oh, paket B, C. Itu gratis. Kita kerjasama dengan PKBM sampai mendapatkan ijazah. Kemudian saya juga kerjasama dengan salah satu perguruan tinggi, yaitu UPG. Kebetulan UPG yang Pak Hero tuh. Betul, Pak Hero yang mengajak kami dan kami pun ya mencari program itu. Alhamdulillah UPG membantu masyarakat. Nah, waktu itu 2020 ketika teman-teman adik-adik lulus dari SLTA, langsung saya masukkan. Alhamdulillah keterima dan dapat beasiswa dari UPG. Ya, UPG. Ya. Lumayan jadi tuh. kalau per semester berarti 4.200.000. Jadi itu diambilnya 4 bulan. 6 bulan? 6 bulan. Oh, setiap 6 per bulan. Satu semester. Jadi totalnya berarti 4.200.000. Ya, alhamdulillah masyarakat kami terbantu. Jadi begitu. Berjalan tuh program tuh. Program. Terus kemudian yang kedua? Kemudian di samping itu saya juga memberikan instrumen ataupun motivasi kepada siswa-siswi yang berprestasi, yang mendapatkan ranking di kelasnya 1 atau 2, 3, kami berikan beasiswa, mulai dari tingkat PAUD sampai SLTA. Oh, beasiswanya beasiswa apa tuh? Bentuk uang tunai untuk memotivasi agar siswa-siswi yang ada di Sindang Heula ini kalau bisa. Negeri kan gratis ya dari pemerintah. Nah, itu berarti beasiswanya berupa uang Nah, untuk beli buku-buku alat sekolah, nah, gitu, alat tulis. Iya. Nah, itu di program unggulan saya yang pertama. Memang sebelumnya mungkin ini jarang sekali begitu ya, ada begitu. Nah, mungkin baru di Desa Sindang Heula. Kemudian yang kedua ada program wakaf gratis. Nah, wakaf gratis itu apa sih, Pak Kades? Ya, jadi wakaf gratis itu banyak sekali tanah-tanah wakaf yang memang tanpa ada surat. Saya sangat prihatin kepada masyarakat, banyak tanah wakaf tapi legalitasnya nggak jelas begitu. Ini punya siapa, terus diwakafkan ke siapa, dan apa suratnya, legalitasnya. Saya miris itu karena saya punya pengalaman. Karena sebelum saya jadi kepala desa, jadi pernah saya menjadi penyuluh honorer Kabupaten Serang, Kemenag, selama 3 tahun, disebut dengan PAH, penyuluh agama honorer. Jadi di KUA, jadi mitra dengan KUA. Itu saya bagian penyuluh agama Islam. Saya waktu itu ya ikut salah satu kegiatan seminar. Di dalamnya itu salah satu narasumber bercerita ada salah satu masjid yang sudah terbangun megah karena memang legalitasnya tidak ada. Padahal kemudian tanahnya udah diwakafkan. betul. Sama ini Kemudian wakaf. akhirnya si masjid itu diklaim oleh ahli waris. Nah, karena memang tidak ada legalitas, akhirnya kalah kan gitu. Nah, saya bercermin di situ, nggak mau daerah saya seperti ini. Waktu dulu saya jadi penyuluh, saya tuh mau mencoba, Bu Camat, menggerakkan. Cuman tangan saya tidak punya power waktu jadi penyuluh. Sana kemari agak susah gitu tuh ya. Nah, setelah saya jadi kepala desa, karena semua warkah itu ada di saya. Inventarisir tuh, mana aja tanah wakaf gitu. Betul. Ya. Karena itu biaya saya. Nah, mau saya selamatkan lah tuh wakaf-wakaf gitu. Hebat banget. Langsung ke camat juga kan, camat juga mendukung. Karena saya juga begitu, kalau ada yang wakaf-wakaf, ayo ya, nah segera masih saya jadi camat atau apa gitu. Betul. Nah, jadi karena memang ini wakaf ini berkaitan dengan Kementerian Agama, jadi lebih banyak ke KUA. Nah,
Nah kemudian saya sudah sejak saya jadi, saya langsung memprogramkan itu, saya kumpulkan masyarakat setiap kampung, kan setiap kampung ada entah aja itu ya, masjid, entah itu kuburan. TPU, ya kuburan, ada majlis taklim, pondok pesantren dan seterusnya. Yang mau dibuatkan surat wakaf, saya yang nanggung, saya yang membiayai. Ya, masyarakat punya wakaf, saya juga pengen berwakaf, tapi saya nggak punya tanahnya. Saya berwakaf suratnya saja dan tanda tangan saya. Dan disitulah. Biasanya kalau wakaf gitu mah ke camat juga free of charge ya. Ya alhamdulillah. Jadi itu bisa kita laksanakan sampai hari ini gitu. Itu program yang kedua unggulan saya. Kemudian yang ketiga itu ada program Sindang Heula bertilawatil Quran. Keagamaan lagi benar-benar. Mantap terus. Nah jadi setiap setahun 2 kali, setiap Rabiul Awal ataupun Maulid, saya mengadakan yang namanya lomba-lomba keagamaan, ada MTQ, Pildacil, kemudian Hafiz Quran, kemudian seni-seni budaya, marhaba, dan lain sebagainya kita adakan, termasuk di bulan Ramadan untuk mengisi yaitu waktu sore atau ngabuburit, kayak gitu ya. Ngabuburit. Jadi ada isi acara lomba-lomba. Ada lomba adan gitu ya, kemudian lomba MTQ juga, Pildacil, rebana, hadroh dan sebagainya. Nah, saya juga selama sepanjang Ramadan tuh. Apa 1 minggu. Oh, 1 minggu. 1 minggu. Minggu kedua. Jadi pertengahan lah. Nah, di samping itu saya juga sedang sayembara kepada masyarakat Sindang Heula yang memang betul-betul warga Sindang Heula yang hafiz Quran. Dari juz 1 sampai juz 30 hafal, dan dia berminat untuk diberangkatkan umroh, saya akan fasilitasi. Namanya program Sindang Heula berumroh. Gitu. Itu umrohnya biaya dari mana itu? Nah ini oleh saya sendiri. Pak Kades yang ngumrohin? Ya, saya. Dari mana biayanya? Nah, ini swadaya lah gitu ya. Pak Kades jadi sendiri? Memang ini luar biasa loh. Saya pengen mengangkat harakat martabat yang masyarakat saya dengan Qurannya begitu. Oh, jadi yang lomba Hafiz. Quran menang Hafid, Pak Kades yang mengumrohkan. Betul. Itu udah ada yang berangkat? Nah, saat ini belum, sedang disembarakan gitu. Karena memang kabar ada 1, 2, namun tahfidnya 1 Quran. 1 Quran gitu tuh. Belum ada nih. Belum ada yang barangkali yang berangkat. Kang gitu Nijar ya. mau ikutan lomba tahfidz biar berangkat. Insya Allah ini masih disembarakan oleh saya. Saya intinya kepengen masyarakat saya ini ada waktu nih selama Pak Kades, rentang waktu Pak Kades menjabat ya untuk menghafalkan Al-Quran ya. Siapa tahu insya Allah bisa berangkat. Mudah-mudahan. Itu yang ketiga. Kemudian ada program juga yang keempat. Jadi saya itu namanya adalah Kades Sindang Heula Warwar. Ya, kepada masyarakat. Bukan warneri kan? Bukan. Jadi dalam rangkanya adalah silaturahmi. Ya, silaturahmi dengan saya buat acara semeriah mungkin dan semenarik mungkin. Kita masukkan ke dalam acara tasyakuran seperti setelah selesai pembangunan. Nah, kita adakan peresmian dan tasyakuran, potong tumpeng masyarakat, gitu ya. Makan bareng. Betul. Ya. Nggak perlu mewah, yang penting kebersamaannya. Betul. Gitu ya tadi kata. Selesai acara seremonial, kita bagi-bagi door prize. Door prize, gitu. Gayung ya kan. Rumah enggak ya. Pak Kades, ada pesan-pesan nggak untuk masyarakat Sindang Heula khususnya atau penonton Camat TV pada umumnya? Sana. Ya, baik para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi wabil khusus warga Desa Sindang Heula, bahwa kami jabat sebagai kepala desa, tentu ini adalah sebuah amanat yang diamanatkan oleh masyarakat untuk menjalankan roda pemerintahan Sindang Heula.
Itu semua akan terwujud, program-program akan terlaksana jika masyarakat bahu-membahu, bergotong royong, bekerja sama. Insya Allah tujuan visi misi akan terwujud. Dan kami tentunya berharap kepada segenap masyarakat Sindang Heula agar senantiasa selalu berusaha dan optimis, yakin setiap tujuan dibarengi dengan doa akan terwujud. Insya Allah Sindang Heula desa maju, jaya, dan sejahtera. Amin ya robbal alamin. Nah pemirsa Camat TV, demikian tadi ngobrol-ngobrol saya dengan Pak Kades Sindang Heula. Menarik sekali dan banyak sekali program-program Pak Kades yang diberikan untuk masyarakat, tentunya dari mulai pemberdayaan masyarakat, keagamaan, sampai memotivasi masyarakat supaya tahfidz Al-Quran. Luar biasa banget nih saya ngobrol dengan Pak Kades Sindang Heula. Ketemu lagi dengan saya di episode berikutnya dengan obrolan menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman dulu Pak Kades.